Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita hingga di penghujung tahun 2022 ini. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya sabda-Mu semakin mengikat dan mengarahkan kami untuk mengerti segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami kembali mengucapkan kepada kita selamat Natal dan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2023 yang tentu tak seorang pun kita mengetahui akan apa yang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menginjakkan kaki tahun 2022 di awal pada bulan Januari, tentu setiap orang punya rencana, punya rancangan, punya tujuan masing-masing. Bahkan setiap orang dari kita tentu pasti berdoa, semoga tahun 2022 penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, dan apa yang kita inginkan supaya Tuhan kabulkan. Itu doa setiap orang. Itu pengharapan setiap orang yang beriman. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita dapatkan? Dan apakah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan segala keinginan yang kita mintakan sudahkah terjadi? Tentu di antara kita ada mengatakannya, dan tentu kita juga ada yang mengatakan tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kehidupan kita, apa yang kita mintakan, apa yang kita doakan, ketika itu tidak terjadi, ketika itu tidak tercapai, ketika apa yang kita tuju tidak kesampaian, maka kita sering sekali beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita sering sekali beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Bahkan kita sering sekali beranggapan menjadi kecewa kepada Tuhan.
Tapi ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan semuanya tercapai, kita akan berkata, oh alangkah baiknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, Paulus menyampaikan sebuah pujian atau yang sering sekali disebut sebagai doa doksologi, yang dimana Paulus menyampaikan sesuatu kekaguman yang luar biasa yang dia sampaikan kepada Allah. Kenapa Paulus bisa melakukan semuanya itu? Karena dia mengerti akan segala rancangan yang Tuhan rancang di dalam kehidupannya. Doa doksologi yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop kita ini adalah sebuah doa puji-pujian kepada Allah. Apakah yang diinginkan oleh Paulus semuanya tercapai? Tentu tidak. Apakah yang diharapkan oleh Paulus semuanya terlaksana? Tentu tidak. Boleh kita lihat bahwa Paulus mempunyai kerinduan untuk sampai ke kota Roma dalam keadaan baik. Faktanya, dia tidak pernah sampai ke kota Roma dalam keadaan baik. Tetapi dia sampai ke kota Roma dalam keadaan sebagai tahanan, sebagai orang yang terhukum. Tapi apakah ketika semuanya itu yang terjadi dalam diri Paulus, dia mengatakan Allah gagal? Atau dia katakan dia gagal? Tentu tidak. Tapi justru Paulus tetap menyampaikan doa doksologinya kepada Tuhan. Karena dia percaya akan kebaikan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan. Dan dia senantiasa memuji dan mempermuliakan Tuhan. Apa yang disampaikan dalam perikop ini? Paulus katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan. Oh alangkah indahnya hikmat Tuhan. Oh alangkah luar biasanya pengetahuan Allah. Paulus menyadari, Paulus memahami bahwa Allah itu tidak terpahami dengan baik. Allah itu tidak bisa terselami. Allah itu tidak bisa terjangkau dengan baik. Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu besar. Otak kita, hati kita, kehidupan kita tidak mampu memahami Allah secara utuh. Tapi Allah tentu mampu memahami kita secara utuh. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini ada 3 hal pujian yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama dia katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan. Bagaimana Paulus mengetahui bahwa kekayaan Allah begitu luar biasa? Paulus mengetahui bahwa kekayaan Allah itu tidak terselami. Kekayaan itu bukanlah emas, bukanlah perak, bukanlah harta dunia. Tetapi kekayaan yang Allah miliki adalah bagaimana kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang begitu melimpah di dalam kehidupan, yang menjangkau setiap kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua Paulus katakan, hikmat Allah dan pengetahuan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini yang kedua Paulus sampaikan bagaimana hikmat daripada Allah itu sendiri. Bahwa hikmat daripada Allah tentu lebih besar daripada hikmat yang ada di dunia ini. Hikmat yang daripada Allah tentu lebih luar biasa daripada segala hikmat-hikmat yang diberikan oleh dunia ini. Maka hikmat Allah yang begitu luar biasa, yang tidak terpahami, yang tidak terlampaui. Justru hikmat Allah itulah yang menjamah setiap kehidupan manusia. Di dalam kegagalan sekalipun, hikmat Allah ada di sana. Yang ketiga dikatakan pengetahuan Allah.
Bapak Ibu, sering sekali kita manusia, pengetahuan itu tolak ukurnya ada dalam pikiran kita. Maka untuk seseorang supaya dia berpengetahuan tinggi, maka dia harus belajar. Dia harus punya pendidikan yang tinggi. Tetapi pengetahuan Allah yang disampaikan oleh Paulus ini pengetahuan yang tidak terselami. Karena apa? Karena lewat kegagalan sekalipun yang kita miliki, yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah justru merancang kehidupan kita di sana jauh lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana sesungguhnya orang yang percaya di dalam kehidupan mampu merespon segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dalam firman ini kita mau berdoksologi kembali. Sama seperti Paulus, yaitu memuji Allah kembali akan segala kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-34 jelas dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh manusia. Karena tidak ada orang berhikmat dan tidak ada orang yang bijaksana yang mampu menjadi penasihat Tuhan. Tetapi kebijaksanaan, hikmat yang dimiliki oleh setiap orang sesungguhnya itu berasal daripada Allah. Karena tidak ada yang bisa menasihatin Allah, karena tidak ada yang mengetahui pikiran Allah, maka satu hal yang pasti, bagaimana manusia untuk senantiasa masuk ke dalam rancangan dan rencana Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena hikmat Allah, pengetahuan Allah begitu luar biasa. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti pertanyaan yang pertama sekali saya ajukan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang sudah kita doakan di awal tahun 2022? Apakah kita masih merasa gagal di dalam kehidupan? Apakah kita masih merasa kecewa di dalam kehidupan? Bapak Ibu, lihat firman ini, kita mau diajak. Sesungguhnya engkau tidak gagal di dalam kehidupanmu. Sesungguhnya tujuanmu mungkin tidak tercapai pada saat ini. Tetapi yakin dan percayalah bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, apa yang kau terima di dalam kehidupanmu, apa yang terlaksana di dalam kehidupanmu, itu jauh lebih baik di dalam hidupmu. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin hari ini engkau belum bisa mencapai apa yang kau inginkan. Tapi ingatlah, justru dengan demikian Allah mau mengajak engkau supaya engkau senantiasa setia dan sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan. Jangan jadikan kegagalan, jangan jadikan sesuatu yang bertentangan dari apa yang kau inginkan tidak tercapai menjadi alasanmu untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru itu mengajak engkau untuk setia kepada Tuhan. Maka yang pertama yang harus engkau katakan di dalam kehidupanmu, aku tidak gagal. Tuhan tidak gagal. Tapi katakan dalam kehidupanmu, yang terjadi dalam hidupku, yang terjadi di dalam pekerjaanku, yang terjadi di tengah-tengah rumah tanggaku adalah rancangan Tuhan. Yang kedua, mari katakan masing-masing pribadi pas pribadi di akhir tahun 2022 ini. Katakan, aku tetap setia kepada Tuhan sekalipun yang kuinginkan belum tercapai. Aku tetap percaya kepada Tuhan walaupun beban di dalam kehidupanku berat. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan masing-masing di dalam kehidupan kita bahwa tahun 2023 yang sudah diambang pintu
aku akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Maka jangan lagi engkau bermimpi untuk tahun 2023 engkau mempunyai pangkat yang tinggi, engkau punya jabatan yang luar biasa. Tetapi mimpikanlah bahwa di dalam segala kehidupanmu, di dalam segala rumah tanggamu, di dalam segala pekerjaanmu, engkau katakan, aku tetap bersama dengan Tuhan. Karena yang terpenting dalam kehidupan bukan jabatan, bukan kehormatan, bukan kekayaan. Tetapi yang terpenting, bagaimana engkau tetap bersama dengan Tuhan. Bagaimana engkau tetap mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Dalam derita dan dalam suka sekalipun. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat yang ke-36. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Segala sesuatu yang ada, yang kita miliki dan yang akan ada, itu bersumber daripada Allah. Karena Allah adalah sumber daripada segala sesuatunya. Maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan untuk memasuki tahun 2023, yaitu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan dalam kehidupanmu, katakan di dalam dirimu masing-masing, engkaulah yang memiliki hidupku. Engkaulah ya Tuhan yang memiliki pekerjaanku. Dan engkaulah ya Tuhan yang memiliki rumah tanggaku. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana setiap orang yang percaya senantiasa mempermuliakan Tuhan. Senantiasa menaruh hormat kepada Tuhan. Senantiasa menyembah dan memberikan persembahan hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan dan rancangan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai khotbah kami, renungan kami yang mengingatkan kami di akhir tahun 2022 ini. Kami percaya mungkin tahun 2022 ada banyak kegagalan. Ada banyak hal yang tidak kami inginkan terjadi. Dan ada banyak rencana kami yang tidak terlaksana. Tapi kami percaya. Kami ada hingga pada saat ini. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada beserta dengan kami. Itu menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa setia kepada kami. Itu menunjukkan bahwa kami akan tetap beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.